Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Segenap majelis GKJ Jemaat Pondosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Jumati dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Warta Jemaat Minggu 5 Juni 2022 yang pertama, telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan suci atas diri saudari Sari Kurniawati, putra Bapak Sugito dan Ibu Rianti, dengan saudara Yanto, warga GKJ Jemaat Samirono. Pada hari Minggu 29 Mei 2022 di GKJ Jemaat Samirono. Segenap majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dari warga jemaat sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga Mbak Sari dan Mas Rianto. Warta jemaat yang kedua, ibadah Minggu 12 Juni 2022 adalah ibadah UIM yang nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julia Namasin dengan liturgi khusus UIM. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri masuk dalam ibadah Sabat Minggu pagi hari ini. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa, yang Kau nyatakan kepada kami. Engkau senantiasa memberikan kami kehidupan dan hidup yang baru setiap hari. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama hadir di tempat ini. Kami akan mengikuti ibadah Sabat ini. Kiranya Engkau mengkuduskan hati kami dan menyucikan hati kami ya Bapa, supaya kami boleh layak datang kepada-Mu dan memuji serta mendengarkan sabda Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon pimpinan dan pertolongan-Mu ya Bapa di dalam kami melayani ibadah Sabat pada pagi hari ini. Dari tim musik, multimedia, seluruh majelis, seluruh jemaat yang hadir yang mendukung ibadah ini, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan memimpin kami. Lebih-lebih kepada Bapak Penatua Jumati yang nanti akan memimpin dalam ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati dan memberikan roh hikmat serta kebijaksanaan. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga selesainya. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan jalan ibadah pada pagi hari ini ke dalam bimbingan serta tuntunan Tangan kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama dengan seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi, kita akan memasuki ibadah pada hari ini dengan sukacita memuji namanya. KJ 17, Tuhan Allah. Jiwa tunduklah menghadapi
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah raya peringatan Hari Pentakosta hari ke-50 kita mulai. Kita mengetahui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa menggenapi pekerjaannya, tangannya kekal selamanya. Amin. Sejahtera dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kami persilakan kepada Ibu Liturgis untuk Jemaat kami sekalian dimulai. Sabda mula menjadi pengantar ibadah Minggu Pentakosta ini terambil dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan sambut dengan nyanyian Tuhan. Mari kita bersama mendengarkan hukum kasih yang mengajarkan dan menentukan kita sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Hukum kasih yang kita dengarkan bersama yang terambil dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai yang 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, Roh Kudus mengenal dan memahami setiap isi hati kita. Mari saat ini kita tundukkan kepala dan berdoa merenungkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur hanya kepada-Mu, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau menyayangi kami ya Bapa. Meskipun kami sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, banyak
mengenai dosa-dosa serta pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun kami tidak. Bapa yang Maha Baik, kami sering mendengarkan hukum kasih-Mu, namun kami sebagai manusia belum mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Kami sering masih meninggikan ego kami, kesombongan kami, sehingga kami melupakan apa yang harus kami lakukan dan apa yang kami kerjakan di dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami datang kepada-Mu dengan kerendahan hati kami, mohon pengampunan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ini Bapa, hanya kami sandarkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dalam Roma 8 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita akan meresponnya dengan pujian dari KJ 240, datanglah sumber rahmat. hidupnya dalam kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru terambil dalam Roma 8 ayat yang 14 sampai yang 16 yang demikian. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Roh yang dikaruniakan oleh Allah kepada kamu tidak memperhamba kamu, sehingga kamu hidup dalam ketakutan. Sebaliknya Roh Allah menjadikan kamu anak-anak Allah. Dan dengan kuasa Roh Allah kita memanggil Allah Bapa, ya Bapakku. Roh Allah bersama dengan Roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita, meneguhkan dan memperbarui iman kita dengan mengedarkan pengakuan iman terasa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memuji kembali dari KJ 237. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Akan kami bacakan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kemuliaan-Mu, ya Bapa. Sungguh besar berkat-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersama seluruh jemaat-Mu akan menaikkan doa syafaat. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara warga jemaat kami yang mengalami sakit, baik di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Engkau sendiri yang akan melawat, dan Engkau sendiri yang akan memberikan kesembuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Terlebih-lebih pada Bapak Wibianto yang saat ini masih terbaring dengan keadaan badan tubuhnya yang lemah. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, Engkau sendiri yang akan memberikan penghiburan dengan keluarga mereka, dengan cucu mereka, dengan anak-anak mereka, sehingga menjadikan semangat untuk cepat lebih sembuh. Engkau sendiri yang akan memberikan obat
Engkau sendiri yang akan menyembuhkan dengan jalan apapun. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Juga kepada Ibu Sutrina yang saat ini dalam pemulihan, kiranya Tuhan juga memberikan semangat dalam menjalani hidup ini, sehingga di dalam hidupnya hanya nama-Mu yang diperlukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat kami, keluarga berkeluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka masing-masing di dalam setiap keluarga mereka, di dalam mengasuh, di dalam mendidik anaknya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka, memimpin sehingga keluarga mereka masing-masing merasakan damai sejahtera. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap keluarga mereka masing-masing dengan berkat yang berlimpah, sehingga dalam keluarga itu sukacita yang berlimpah, damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, di setiap permasalahan mereka. Kiranya Allah senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, sehingga segala sesuatu yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati gereja ini dalam setiap pembangunan, baik secara fisik maupun secara rohani. Bapa, bukan hanya yang kelihatan mewah gerejanya, tetapi Engkau juga membangun jiwa, tubuh, serta rohani, sehingga terjadilah persekutuan yang kami hidupi di dalam ibadah. Kau berkati kami semua yang bertanggung jawab, baik majelis dan yang mengelola bagaimana jalannya ibadah maupun jalannya pembangunan di gereja ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua. Kami juga berdoa bagi setiap seksi-seksi yang ada di gereja ini, baik anak-anak, pemuda, perempuan, dan program-program di jemaat kami. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin mereka yang menjalankan tugas mereka. Kau berikan kesabaran, Kau berikan kemampuan, Kau berikan kekuatan, sehingga kami yang mendidik anak sekolah ini, pemuda remaja maupun jemaat, hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan tuntunan-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapak, di mana kami sebagai guru sekolah minggu mengenalkan anak-anak kebaikan-kebaikan Tuhan dan cerita tentang cinta kasih Tuhan kepada anak-anak, sehingga ketika mereka menjadi remaja, dewasa, tetap setia dan taat dengan dasar kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, dari pemimpin yang paling atas, Bapak Presiden, sampai yang terbawah, Bapak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dan tanggung jawab mereka. Berikan mereka roh bijaksana, roh kebaikan, roh keadilan mereka, sehingga mampu untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Dan kami sebagai warga bangsa ini merasa nyaman, damai, dan sejahtera. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa berkenan mengabulkan segala doa-doa kami yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa sahabat kami yang bisa kami karena kekurangan dan keterbatasan kami hanya memohonkan kepadamu. Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa sahabat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur.
yang telah kita terima, dan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan beri pujian dengan KJ 235. Kami merasakan berkat-Mu begitu besar dalam hidup ini, sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur. Kiranya Engkau kuduskan dan Engkau sucikan persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan kami. Ajari kami senantiasa ya Bapa untuk memberikan persembahan tubuh serta roh kami hanya untuk kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, kiranya persembahan ini berguna bagi setiap pelayanan kami di tempat ini dan bagi jemaat ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Jemaat kami silakan untuk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersabdakan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa supaya Roh Kudus senantiasa menuntun memimpin kita. Allah yang kami sembah dan kami puji, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuntun bimbing kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami rasakan dan firman-Mu dapat menuntun, membimbing di dalam kehidupan kami waktu demi waktu, hari demi hari. Dalam nama Yesus kami undang Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, karena ini hari Pentakosta,
hari ke-50. Kita akan ambilkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nanti kita membaca bergantian. Semua bawa kitab? Kalau tidak bawa kitab, bawa HP biasanya. Ya. Saya baca yang ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang genap. Jadi saya ganjil, Bapak Ibu yang genap sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu semua? Ya. Ada yang belum? Ya. Nanti bergantian ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka mulai berkata-kata bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata bahasa sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya teman-teman dan sangat malu sambil berkata seorang pada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan, diberkati orang yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan. Salam, tentrem rahayu, Gusti berkahi sedaya. Biasanya kalau di gereja kami pertama ini mengucapkan salam dan tentrem rahayu menika paling wajib. Tentrem rahayu saben tiyang mesti dibutuhkan tentrem rahayu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa toh Pentakosta itu? Saya sendiri juga sampai ngepek dulu. Saya akan membacakan tentang Pentakosta. Setelah membaca firman Tuhan, kita rasakan dan kita pikir Pentakosta itu hari yang ke-50. Ya, pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 kita peringati hari Pentakosta. Pentakosta merupakan istilah bahasa Yunani untuk menyebutkan salah satu perayaan perjanjian lama, yaitu hari raya ke-7 minggu, kata Imamat 23 sampai 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai hari sesudah Sabat itu
yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Hari raya ini jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Jadi Pentakosta itu hari ke-50. Paskah dalam Perjanjian Lama merayakan kasih Allah pada waktu melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Ini diambil dari Keluaran 12, 29 dan 61. Itulah disebut Pentakosta. Kalau bahasa Yunani disebut Pentekoste. Ya, bahasa Yunani itu Pentekoste. Kalau kita Pantekosta. Ya. Ini saya membaca itu juga sebenarnya bahasanya yang sama Portugal di Pentekoste, bahasa Yunani. Ya. Pentekoste. Kemudian itulah disebut Pentakosta. Kalau bahasa Yunani disebut Pentakosta, yang berarti ke-50. Hari raya Pentakosta merupakan satu dari 3 hari terpenting Israel. Hari terpenting bagi bangsa Israel. Pada hari raya ini orang-orang Israel memperingati kebaikan Tuhan. Orang-orang Israel memperingati kebaikan Tuhan dalam akhir masa panen dan juga mengucap syukur atas kesuburan lahan pertanian. Jadi kalau dulu makanya kalau kita habis hari Jumat Agung dan Paskah, kenaikan Yesus, kemudian hari Pentakosta, kita memperingati hari Pentakosta biasanya sok mengadakan riyoyo dulu ya, ya biasanya. Tapi di sini ngadakan enggak? Ada. Di Kembar boleh pelaksana mau hari ini, tapi ini ada besok tanggal 5 tapi bersama dengan tanggal 12 bersama dengan dia maka mundur tanggal 12 gitu. Jadi inilah mengingatkan kita bahwa Allah sumber berkat, Allah yang mengasihi kita, senantiasa memberkati kita. Maka bangsa Israel tidak pernah melupakan yang namanya hari Pentakosta. Karena melihat tanaman mereka, pertaniannya mereka menghasilkan yang terbaik, subur-subur, sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak dapat bersyukur, hanya yang bersyukur, ya akhirnya tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Kasih penyakit juga bersyukur. Nah, wong Jawa itu biasanya ada kecelakaan isek bejo ora sing rekoso. Wong mesti bol, isek darani bejo, itu orang Jawa. Jadi isek bejo. Di awal Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5 dan 6, Tuhan Yesus telah menjanjikan Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang percaya. Pencurahan Roh Kudus ini menandakan karya Tuhan Yesus dalam melakukan pembaharuan kepada Yerusalem dan memungkinkan sampai ke ujung dunia. Diambilkan dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Janji ini digenapi ketika mereka berkumpul pada hari Pentakosta. Oleh sebab itu, istilah Pentakosta kemudian digunakan oleh orang-orang Kristen sebagai peringatan atas turunnya Roh Kudus. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus butuh Roh Kudus. Karena Allah kita adalah bersifat roh, kita menyembah Tuhan harus sesuai dengan roh kita, dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita menaikkan pujian. Pujian itu sangat berkuasa. Saya selalu ingat tembok Yeriko itu hancur karena apa? Dengan pujian. Bayangkan tembok yang tebalnya 6 meter hanya dengan pujian ini. Tembok bisa hancur.
Makanya kalau kita sakit, kita susah, menyanyi Tuhan, menyembah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Biarpun musim-musim pandemi seperti COVID-19, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya selalu khawatir. Tapi kalau saya, serumah saya itu yang tidak mengalami flu, demam itu cuma saya. Itu saya mengalami itu sampai 1 minggu dia tidak mau makan. Pokoknya oposisi sentak tuh kok gen sehat. Anak saya juga demikian, dia berkata, kok aku ini positif COVID. Pokoknya mangan sing akeh, aja ngantek lali ning mangan. Wis sing seneng kudu mangan. Nah, semua dapat cukup. Tapi satu rumah saya ndak apa-apa. Padahal yo kok mangan ora enak yo, tapi tidak saya rasakan itu. Covid sangat menakutkan. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan, hidupnya akan damai, akan dilindungi. Saya percaya. Saya itu kadang-kadang sok Grislo di rumah, Grislo batin. Saya itu setelah pensiun bikin rumah yang tengah alas, orang yang kocone, kadang-kadang lha kowe iki piye to mosok lagi nek pensiun biar nganggur, delok TV, wis mangan akhirnya saya setelah pensiun pada sekarang bikin rumah di tengah alas. Tapi saya percaya Tuhan Yesus melindungi kita. Sesuai dengan Mazmur 9, Tuhan akan melindungi, malaikat surgawi melindungi. Ternyata aman-aman saja. Tapi setelah saya tinggal ke Jambi, anak saya nempati di kamar itu, Pak, aku anak gede semua ini diperoi opo-opo. Tapi saya di rumah tidak pernah dilihat apa-apa. Itu. Nah, makanya kita harus selalu berdoa. Tekun berdoa, membaca Alkitab, itulah kekuatan iman kita. Sebagai landasan hidup kita untuk melangkah lebih baik, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau orang Kristen hanya biarlah waktu tribunal ning gereja wis mbayang yo saenake, terusan ora utamakan Tuhan. Ya seperti itu saja, tidak mudah-mudah imannya. Jadi kita gunakanlah waktu untuk membaca firman Tuhan supaya apa? Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita. Hidup kita akan damai, akan tenteram, dan segala penyakit akan dilalukan. Tidak mungkin akan menimpa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya amini dan saya percaya itu. Sehingga saya tidak ragu-ragu. Hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup yang memberikan kita itu damai. Kalau orang yang tidak dikuasai Roh Kudus, pertama biasanya gampang apa? Gampang nesu, gampang marah. Ya. Ternak untuk kata-kata mesti kalimat sing boten nyenengake, karena dipimpin oleh roh iblis. Jadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu hidupnya tertata. Orang ngawur, selalu punya program yang baik. Karena apa? Dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, itu membuat kita dosa. Kata Tuhan Yesus, bukan makanan yang membuat kamu najis, tapi kata-katamu yang membuat najis. Sing ngomong wis kali, sing diomongi sik masih ingat. Maka itu kita harus menjaga mulut kita, lidah kita, berbicaralah hal yang membangun, yang baik. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengarkan senang, ya, mereka terbangun. Oh, ternyata orang Kristen, orang percaya Yesus, nek orang tahu padu, orang tahu pakai kalimat sengolo, lainnya. Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Jangan sampai, apalagi keluarga. Keluarga itu bapaknya ngomong singolo, anaknya gue tiru-tiru. Ya. Jadi seorang bapak dan seorang ibu harus membangun keluarga dengan baik, dengan ucapan yang baik, supaya apa? Anaknya tidak tiru-tiru ya Allah. Jadi saya itu punya istri sudah 34 tahun, belum pernah saya itu pagi sama istri saya. Bahkan sampai menantu saya itu tanya sama saya, Pak, apa
mantan saya itu Cino. Bapak itu tidak pernah marahi Agus sama Mbak Ria ya? Enggak. Lah apa marah-marah? Tidak ada artinya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong ngandani bapak, ngandani anak-anak ya, ayo kita duduk ngomong-ngomong sing enak. Jadi anak ya tidak marah, merasakan. Jadi inilah suatu pendidikan. Jadi kalau guru mengajar itu hanya memberikan pelajaran bahwa ngerti bahwa orang. Tapi beda dengan pendidikan. Mendidik itu lebih tahu supaya anak itu berubah. Ini. Jadi saya ingat waktu saya kuliah di UTB ada pelajaran agama, dosennya dosen agama Islam Nuwun Sewu. Satu kelas itu isinya si Kristen cuma saya. Ya. Jadi dosen mengatakan agama yang diberkati agama itu hanya Islam, yang lain kafir. Sak kelas itu melihat saya sendiri. Saya tenang saja, saya punya Allah yang hidup dan Allah berjanji. Segala kuasa di bumi dan di surga aku serahkan kepadamu. Matius 28:18 itu kan benar. Makanya kita percaya surga sih dia sopo. Surga itu yang punya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kemudian Yohanes 4:3, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa akan mencari Bapakku kalau tidak ketemu, kalau tidak lewat aku. Aku artinya dari Yesus Kristus. Maka jadi orang itu sangat bahagia. Maka perlu dibangun. Nah, bangunnya gimana? Membaca firman Tuhan. Lanjut. Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menentukan bagi tersebarnya Injil. Nah, Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menentukan bagi tersebarnya Injil. Karena apa? Kalau kita melihat setelah Roh Kudus turun mengurapi para rasul, kemudian Rasul Petrus berkhotbah, berapa ribu orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat karena khotbah daripada Rasul Petrus. Jadi banyak Roh Kudus sangat penting menuntun, membimbing dan memberikan kuasa. Jadi dengan kisah para rasul saya 8 tadi. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang percaya menjadikan mereka mempunyai keberanian dan kekuatan dalam mengabarkan Injil hingga ke ujung dunia. Sekarang tadi setelah menerima Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa yang bertobat percaya. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau Anda dapat memenangkan 1 jiwa saja, malaikat di surga bersorak-sorai. Karena ada orang yang bertobat percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sangat penting untuk kehidupan kita. Apa makna pencurahan Roh Kudus? Ini bagi orang-orang percaya pada masa kini. Sebagaimana Roh Kudus menggerakkan orang-orang percaya pada masa itu untuk menyebarkan Injil. Menyebarkan Injil. Injil itu artinya apa? Injil itulah kekuatan Allah. Kalau Bapak dari dulu baca dalam Roma 2 atau Roma berapa itu, Injil adalah kekuatan Allah. Orang diberkati hidup dengan iman percaya pada Allah. Jadi iman. Jadi jangan menganggap wah saya ini orang berhasil. Tidak. Tanpa pertolongan Tuhan manusia tidak akan ada keberhasilan. Tapi kalau orang percaya mau melangkah, mau ke kebun, istilahnya bercocok tanam, sebelum bertanam doakanlah bibit itu supaya nanti akan berbuah. Karena buah itu yang memberi Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri buah, nandur gedang 10 tahun tidak akan berbuah, kadang-kadang malah mati. Jadi saya kalau tanam apapun, tanam teo, tanam pisang, saya dalam nama Yesus Tuhan berkati. Ternyata semua berbuah. Namun kalau saya tanam telo, dihabiskan oleh tikus. saya
berangkat ke Jambi waktu itu, saya lihat mukibah saya itu syukur-syukur. Setelah saya pulang dari Jambi loh, mukibahku kok ambruk kabeh. Ternyata akarnya itu jadi habiskan oleh tikus. Wah, ini tidak berhasil nih. Tapi saya bersyukur karena Tuhan mempunyai yang dia buat saya, kan itu. Jadi kita tidak perlu mengeluh. Kalau kita mengeluh, akhirnya akan susah. Hidup kita malah semakin kuat. Tapi bersyukur apa yang kita terima. Lanjut. Kita pun yang telah menerima Roh Kudus selayaknya digerakkan untuk mengabarkan Injil di dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap kenalan-kenalan kita yang belum percaya. Ya, kalau saya membaca YouTube itu banyak orang-orang yang belum kenal Yesus, setelah kenal Yesus dia sudah haji, dia berbalik kepada Yesus. Tapi saya juga kasihan sama Pak Muhammad Kafir, tapi Pak Muhammad Kafir terlalu keras sehingga dia diancam oleh orang-orang yang Muslim. Dia katanya menistakan aja. Tapi saya membaca yang namanya Haji Naro, adiknya Haji Naro itu dia naik bis, kemudian bersama seorang pendeta bawa Alkitab, dianggap itu buku apa? Ya, itu kok pakai buku tobat, buku apa? Inilah buku kehidupan, buku kehidupan. Setelah mereka minta, dia minta diberi, ini dibaca. Setelah mereka membaca, dia membuka pertama kok kejadian apa yang terjadi? Dibuka terus sehingga dia sudah haji, sudah 3 kali dia pindah terima Yesus. Karena hanya Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Makanya kadang-kadang saya seorang anak muda yang gagah, bagus, kecantol karo perempuan yang cantik tapi tidak seiman. Kasihan. Eman. Karena surga itu hanya di tangan Yesus. Jangan sampai kita mudah melihat gelarnya, melihat keluarnya. Belum tentu kalau orang itu cantik dalamnya baik. Jadi saya pikir cantik nih hati nih. Makanya bintang film itu kan banyak yang kawin cerai. Jadi nganten dari 5 tahun wis bercerai, punya anak, kasihan loh. Tapi kalau orang itu satu untuk selama-lamanya. Ya. Jadi jangan sampai kita melihat di luar sana, wah bagus enggak. Tetapi lihatlah mereka percaya atau tidak. Sering saya kesaksian pada saya melayani juga. Waktu saya punya istri, basicnya adalah orang Muslim. Tinggal seminggu mau berkatan di gereja, calon mertua itu manggil, "Ju, sana ke rumahnya Pak Gurit." Terus saya bilang, "Ada apa Pak Gurit?" "Ini kamu ninggalin coro nek mboten coro kaya kula ora sida." Jadi saya memang begitu, kalau orang kaya aku ora sida, wong wedok ora mung siji. Akhirnya satu keluarga itu yang jadi orang Kristen cuma yang saya ambil istri saya itu. Jadi seorang asal itu pandai ngumpul ke berapa tahun kok akibatake mergo gara-gara agama. Sorry saya bilang begitu, ya, tidak jadi. Ya. Jadi kita harus punya iman yang tangguh, iman yang kuat. Karena apa? Kita tahu Juru Selamat itu hanya satu, Yesus Kristus. Inilah sebagai pendidikan untuk hidup kita. Lanjut, intinya setiap orang percaya sangat membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bagikan kehidupan yang serius supaya hidup kita lebih aman, tentram. Kalau mau pergi kemana-mana, berdoa, Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu supaya di dalam perjalanan kami mendapatkan keselamatan. Ini karena Roh Kudus, bukan karena kegagalan, kepintaran, kekuatan kita, tidak, tapi Roh Kudus. Orang pintar orang kalau tidak punya Roh Kudus, ya itu tadi
Kalau kita melihat orang-orang luar sana kan bahasanya aja sudah bahasanya kasar-kasar. Saya kalau mendengarkan orang yang berkata keras, kasar, kemudian tidak membangun, wong kok iso-iso tekannya semua. Sampai-sampainya mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Ini orang-orang yang dipimpin oleh setan. Makanya dia sing penting wani, tapi tidak memperhatikan akibatnya yang akan datang. Jadi marilah dengan Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus itu membangun iman kita supaya hidup kita senantiasa dituntun dari awal sampai akhir nanti. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Jangan sampai kita mengikuti pendidikan yang bukan ajaran Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita sangat-sangat berbahagia, sangat-sangat berbahagia. Karena apa? Punya Yesus yang mampu memberikan kesehatan, kekuatan, berkat, kepintaran. Inilah semua adalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita tinggalkan itu. Mulai saat ini dengan peringatan Hari Pentakosta ini, kita minta bimbingan hidup kita supaya dituntun oleh Roh Kudus, supaya hidup kita tidak keluar daripada ajaran Yesus. Karena hanya Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat, memberikan kedamaian, ketentraman. Tapi orang yang dipimpin setan hidupnya akan berantakan dan mereka sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, bahkan kata-kata itu yang merusak. Saya katakan tadi, mereka yang mengatur sudah lupa, tapi yang dikatakan itu masih ingat. Wong ngendikan lek koyo ngono, ora penak dirasa. Jadi inilah momen yang paling utama. Dengan Roh Kudus kita hidup akan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat mendidik, mengajar kehidupan kami, dan mengingatkan kami senantiasa hanya mengharap kehadiran Roh Kudus, sehingga Roh Kudus sajalah yang menuntun langkah kami, kegiatan kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, sehingga kami tidak bisa keluar dari hal yang tidak. Namun kami percaya, kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu ya Bapa. Berkati jemaat GKJTU yang sudah hadir mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu meteraikan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya butuh Roh Kudus yang menuntun langkah kegiatan hari lepas hari, waktu demi waktu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Roh Kudus sebagai sumber hidup, sumber berkat di dalam kami berkarya. Terima kasih Tuhan. Doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Itu Jemaat. (426). Masing-masing terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 407, 1 dan 2. Tuhan Engkau Gembala kami. Bila kami
Mari. Oke, amin. Duduk. Ngedal mriki. Oh, matur nggih. Nggih. Pak Jarwo iki ya. Ah, sip sip nggih, Bu. Nggih. Bu Sri. Pak Sri, selamat bertugas. Pak De, ya. Bu Sri, sampai jumpa di rumah saya. Oh iya ya. Manon, Iya, jalan gendang. Ayo, ayo. Menutup ini? Iya, menutup Pak Kris, ini. Iya, amin. closing dulu. Iya. Matur nuwun Bapak Ibu dan saudara semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan di hari Pentakosta kita mengimani bahwa Roh Kudus tercurah atas kita semua dan memampukan dalam setiap langkah hidup kita. Gusti berkahi. Terima kasih untuk yang sudah menonton.